Halo semuanya, kumaha Damang? Damang pastinya ya. Sebelumnya AA mengucapin selamat tahun baru 2026 ya. Hari ini AA bakal bahas sebuah kasus nyata misterius yang pernah menggemparkan Filipina dan mengundang ribuan diskusi di media sosial. Kasus ini adalah tentang seorang perempuan muda yang hilang tiba-tiba di sebuah pusat perbelanjaan tanpa jejak yang jelas, sampai kemudian hal yang mengagetkan ditemukan yang mengubah semuanya. Joclyn Galeno adalah seorang perempuan Filipina berusia sekitar 22 tahun yang tinggal dan bekerja di Puerto Princesa City, sebuah kota di Provinsi Palawan, Filipina. Dia dikenal sebagai orang yang ramah dan pekerja keras. Joclyn pun bekerja sebagai sales lady di sebuah butik dalam Robinson's Place Palawan Mall, salah satu pusat perbelanjaan besar di kota tersebut. Pada tanggal 5 Agustus 2022, Joclyn selesai bekerja di mall tersebut dan pernah terlihat terakhir kali meninggalkan tempat kerja pada sekitar jam sore hari. Namun, kemudian dia hilang tanpa jejak. Pada hari itu, Joclyn melaksanakan tugasnya sebagai sales lady dan selesai bekerja seperti biasa. Namun setelah itu, dia keluar dari mall, gak ada saksi yang melihatnya pergi ke rumahnya ataupun melakukan aktivitas lain yang bisa menjelaskan arah selanjutnya. Menurut laporan, CCTV dari mall tersebut hanya memberikan rekaman kedatangan Joclyn di pagi hari. Akan tetapi nggak ada rekaman jelas yang menunjukkan kapan dia keluar dari mall atau ke arah mana dia pergi. Hal ini membuat situasi jadi sangat misterius karena pada jam itu, mall masih ramai dan seharusnya banyak kamera yang menangkap aktivitas pengunjung. Tapi entah kenapa, nggak ada bukti yang bisa memastikan langkah Joclyn setelah dia selesai bekerja. Setelah hampir nggak ada kabar pada malam itu dan keesokan harinya, keluarga Joclyn mulai khawatir melihat bahwa dia nggak kembali ke rumah dan gak menjawab pesan atau panggilan telepon. Keluarga pun melaporkan Joclyn sebagai orang hilang kepada pihak berwajib. Polisi setempat langsung membuka penyelidikan terhadap laporan ini. Mereka mulai menelusuri aktivitas terakhir Joclyn, termasuk memeriksa CCTV mall, menanyai karyawan, dan mencoba mencari tahu aktivitas ponsel serta kontak terakhir Joclyn. Awalnya nih ya, polisi menduga banyak kemungkinan Joclyn mengalami kejahatan saat perjalanan pulang. Dia mungkin ditarik dari tempat umum oleh seseorang yang gak dikenal, atau dia mungkin mengalami kecelakaan di luar mall dan belum ditemukan. Media lokal dan netizen bahkan menyebarkan beberapa teori liar, termasuk spekulasi bahwa Joclyn hilang dalam mall, atau ada jaringan rahasia di dalam gedung yang membawanya pergi. Teori-teori ini beredar di TikTok dan platform lainnya, meskipun gak berdasar. Namun pada saat itu, belum ada bukti kuat tentang apa yang benar-benar terjadi pada Joclyn. Penyidik pun terus bekerja mencari bukti. Setelah lebih dari 2 minggu pencarian, pada tanggal 23 Agustus 2022, kejadian penting terjadi yang mengubah arah penyelidikan. Polisi menerima informasi dari kerabat tersangka, termasuk Leobert Dasmarinas, yang sebelumnya disebut memiliki hubungan keluarga dengan Joclyn. Dia memberitahu lokasi di mana barang-barang milik Joclyn ditemukan, di dekat semak-semak di Barangay Stasiun Lourdes, dekat Puerto Princesa City. Di area tersebut ditemukan tas hitam milik Joclyn. Selain itu, polisi menemukan tulang belulang manusia dalam kondisi sangat terdekomposisi di tempat yang sama. Penemuan ini sangat mengejutkan karena menunjukkan kemungkinan besar Joclyn ini udah meninggal. Sesuatu yang sangat kontras dibandingkan spekulasi awal soal hilangnya tanpa jejak. Setelah penemuan tulang belulang yang mencurigakan, pihak berwajib segera melakukan tes DNA forensik untuk memastikan apakah tulang itu memang milik Joclyn atau bukan. Hasil tes DNA yang diumumkan oleh Philippine National Police menunjukkan bahwa tulang belulang itu memiliki kecocokan DNA 99,99% dengan sampel DNA dari ibu Joclyn. Ini mengukuhkan bahwa tubuh tersebut memang miliknya. Sebuah temuan yang tragis dan menegaskan bahwa Joclyn gak lagi hidup setelah hilang pada awal Agustus 2022. Selain identifikasi tubuh tersebut, kejadian lain yang menggemparkan terjadi di sekitar waktu yang hampir bersamaan. Salah seorang kerabat, Leobert Dasmarinas, mengaku kepada polisi bahwa dia terlibat dalam kehilangan nyawanya si Joclyn. Menurut pengakuan awalnya, dia dan saudara lainnya yang bernama Jovert Pladestamon berada di lokasi. Dia mengaku telah melakukan hantaman keras terhadap Joclyn dan kemudian menghabisinya. Dia juga mengaku ikut menyembunyikan tubuhnya. Namun penting untuk dicatat bahwa ada kontroversi besar terkait pengakuan ini, termasuk keraguan tentang apakah pengakuan itu dilakukan secara sah atau di bawah tekanan. Setelah pengakuan tersebut, polisi mengajukan kasus terhadap kedua pria itu, Leobert dan Jovert, atas tuduhan ehem-ehem dan penghabisan nyawa terhadap Joclyn. Namun kemudian di akhir tahun 2022, kantor jaksa di Puerto Princesa membatalkan tuduhan tersebut.
menyatakan bahwa bukti yang tersedia nggak cukup untuk menetapkan probable cause terhadap kedua tersangka dalam kasus tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini, termasuk bukti fisik yang lemah, gak adanya saksi mata yang melihat kejadian, pengakuan yang dianggap dilakukan di bawah tekanan, gak ada bukti kuat untuk menunjukkan unsur ehem-ehem, gak ada bukti langsung yang mengaitkan mereka secara pasti pada penghabisan nyawa tersebut. Ini menjadi titik kontroversial dalam kasus ini, di mana banyak netizen merasa polisi dan sistem hukum gak berhasil memberikan penjelasan yang memuaskan. Namun pihak otoritas menegaskan bahwa hukum mengharuskan standar pembuktian yang tinggi dalam kasus kriminal berat seperti ini. Kasus hilangnya Jovelyn memicu berbagai reaksi di masyarakat. Banyak orang yang bertanya tentang kurangnya rekaman CCTV yang diperlihatkan publik, membuat masyarakat curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh manajemen mall atau pihak lain. Teori urban legend pun tersebar, termasuk cerita-cerita liar tentang jaringan rahasia di mall. Ada juga laporan viral yang kemudian dibantah bahwa Jovelyn ditemukan hidup lagi, dan yang ternyata ya gak benar sama sekali. Hasil verifikasi menunjukkan klaim itu sebagai misinformasi. Dampak pada keluarga dan komunitas. Keluarga Jovelyn mengalami masa yang sangat sulit. Mereka kehilangan anggota keluarga secara tragis. Mereka juga harus menghadapi pemberitaan liar di media sosial. Kesimpulannya, hukum yang kabur membuat mereka gak merasa sepenuhnya mendapatkan keadilan. Di sisi lain, komunitas lokal juga merasa trauma karena kejadian ini terjadi di lingkungan yang biasanya dianggap relatif aman, yaitu di sekitar pusat perbelanjaan umum. Apa yang kita pelajari dari kasus ini? Ya, kasus Jovelyn Galeno meninggalkan banyak pelajaran penting, terutama pentingnya transparansi CCTV di publik untuk memastikan titik awal penyelidikan yang jelas. Standar bukti dalam hukum kriminal harus tinggi, tapi ini bisa membuat beberapa kasus sulit dibuktikan di pengadilan. Masyarakat harus sungguh kritis terhadap berita yang tersebar di media sosial, karena banyak hoaks yang bisa menyebar dengan cepat. Yang gak usah jauh-jauh, di Indonesia aja banyak kan. Kasus hilangnya Jovelyn Galeno tetap menjadi salah satu misteri yang menyentuh banyak orang, bukan hanya di Filipina, akan tetapi juga di komunitas internasional yang mengikuti kasus-kasus true crime. Walaupun tubuhnya telah dikonfirmasi melalui tes DNA, proses hukum terhadap tersangka utama masih dipenuhi kontroversi. Banyak pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya, dan kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya investigasi yang transparan dan bukti yang kuat untuk mencari keadilan yang sesungguhnya. Jika kalian punya pendapat atau teori sendiri soal kasus ini dan barangkali kalian tahu, tulis deh di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya orang tahu tentang kisah ini, bahwa kalian harus berhati-hati di dunia luar. Dan buat kalian yang udah nonton video AA, ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan kalian selalu ya.